Tidak ada yang menyangka bahwa pria berwajah tenang ini pernah membuat dunia sepak bola terkejut dalam hitungan detik. Zinedine Zidane, maestro Prancis yang dikenal dengan permainan indahnya, justru dikenang karena satu momen paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Bagaimana mungkin seorang legenda yang dipuja karena teknik dan visi permainannya, menutup karir dengan sebuah tindakan yang membuat jutaan orang terdiam? Di balik ketenangan wajahnya, Zidane menyimpan kisah masa kecil penuh perjuangan, dari jalanan Marseille hingga menjadi simbol kebanggaan Prancis. Namun, di balik semua kejayaan itu, ada kisah-kisah yang jarang terungkap, konflik batin, beban mental sebagai ikon nasional, hingga insiden kelam yang merusak citra sempurna seorang juara dunia. Bayangkan, seorang kapten tim nasional yang membawa negaranya ke final Piala Dunia 2006, justru meninggalkan lapangan dengan kartu merah adegan itu seakan menghapus semua keindahan yang ia ciptakan di lapangan hijau. Tapi benarkah itu menggambarkan siapa Zidane sesungguhnya? Apa yang terjadi di balik insiden yang menjadi headline global tersebut? Dan apakah kejayaan dan warisan Zidane lebih besar daripada satu kesalahan yang menghebohkan dunia? Kisah Zidane bukan hanya tentang gol voli indah di final Liga Champions atau sundulan maut di Piala Dunia 1998, tetapi juga tentang manusia dengan emosi, luka masa lalu, dan keputusan kontroversial yang masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Dan inilah sisi gelap sang legenda yang jarang diceritakan. Zinedine Zidane, atau yang akrab dipanggil Zizou, adalah salah satu pesepak bola terhebat dalam sejarah dunia. Lahir pada 23 Juni 1972 di Marseille, Prancis, dari keluarga imigran asal Aljazair, perjalanan Zidane menuju puncak kejayaan tidaklah mudah. Ia tumbuh di lingkungan La Castellane, sebuah kawasan miskin yang dikenal keras, penuh konflik, dan rawan kejahatan. Dari sinilah, mental baja Zidane terbentuk. Ia sering menyebut bahwa masa kecil di lingkungan tersebut memberinya kekuatan untuk menghadapi tekanan besar di panggung sepak bola dunia. Pada era 1990-an, Zidane muncul sebagai fenomena baru di sepak bola Eropa. Kemampuannya mengolah bola, visi permainan, serta ketenangannya di lapangan menjadikannya pemain yang berbeda dari yang lain. Penampilannya di klub Bordeaux membuka jalan menuju panggung yang lebih besar, hingga akhirnya Juventus merekrutnya pada 1996. Di Juventus, Zidane menjelma menjadi bintang global, memenangkan 2 gelar Serie A dan membawa klub tersebut ke final Liga Champions 2 kali berturut-turut. Namun, puncak dari perjalanan Zidane sebagai simbol Prancis terjadi pada tahun 1998. Di Piala Dunia yang diselenggarakan di negaranya sendiri, Zidane menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol sundulan di final melawan Brasil. Malam itu, seluruh Prancis bersorak, dan Zidane dipandang bukan sekadar atlet, tetapi ikon persatuan bangsa. Bagi warga keturunan imigran, Zidane adalah bukti bahwa mereka juga bisa menjadi kebanggaan nasional. Ia bahkan menjadi wajah yang terpampang di Arc de Triomphe sebagai simbol kemenangan. Tetapi di balik kesuksesan itu, ada sisi Zidane yang jarang tersentuh kamera. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, misterius, dan penuh emosi. Zidane bukanlah tipe pemain yang sering bicara di media atau menonjolkan diri di luar lapangan. Ia lebih memilih hidup sederhana bersama keluarganya, jauh dari sorotan publik. Namun, justru sifat pendiamnya inilah yang kerap memunculkan berbagai rumor dan spekulasi tentang konflik batin yang ia alami. Beberapa mantan rekan setim bahkan mengaku bahwa Zidane adalah sosok yang sulit ditebak, bisa terlihat tenang, tapi dalam sekejap bisa meledak di lapangan. Ketenarannya pun tidak pernah sepenuhnya bebas dari kontroversi. Beberapa insiden, seperti kartu merah yang ia terima di Piala Dunia 1998, sudah menjadi tanda bahwa Zidane memiliki api di dalam dirinya. Tapi semua itu tak pernah menghentikan publik untuk mencintainya. Hingga akhirnya, pada Piala Dunia 2006, dunia menyaksikan sisi paling kelam dari legenda ini. Sebuah insiden yang membuat karir Zidane ditutup dengan salah satu adegan paling ikonik, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern. Bagaimana seorang legenda dunia bisa sampai ke titik itu? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik layar, yang membuat Zidane mengambil keputusan yang akan dikenang selamanya? Inilah bagian dari kisah Zidane yang akan kita ungkap lebih dalam. Zidane memulai karir profesionalnya dengan langkah yang relatif tenang di Asken pada musim 1998-1999. Meskipun hanya bermain di Ligue 2, bakat brilian Zidane sudah mulai terlihat. Sentuhan pertama yang halus, kontrol bola yang memukau, dan insting penyerangan yang sulit ditandingi. Ia bukan tipikal playmaker flamboyan yang gemar melakukan dribble berlebihan. Segala gerakannya terasa efisien, seolah selalu memiliki tujuan. Dari sinilah reputasi, maestro tanpa celah, mulai terbentuk di kalangan pengamat sepak bola Prancis. Awal kejayaan.
Pada musim 1999-1996, Zidane bersinar bersama Girondins de Bordeaux. Musim demi musim, namanya melejit berkat gol-gol spektakuler dan assist yang kerap mengubah jalannya pertandingan. Ia membawa Bordeaux menjuarai Piala Intertoto UEFA 1995, namun prestasi terbesarnya adalah mengantarkan klub ke final Liga UEFA 1996, sebuah pencapaian luar biasa bagi tim Divisi 1 Prancis kala itu. Publik Eropa pun tak bisa menolak pesonanya. Insiden pertama dekat dengan garis merah. Meski berkali-kali menunjukkan kelas dunia, tak jarang juga Zidane hampir terseret dalam kontroversi. Pada Piala Dunia 1998, tepatnya di pertandingan babak grup melawan Arab Saudi, ia sempat menerima kartu kuning karena tackle keras yang jarang terlihat dari pemain dengan reputasi elegannya. Momen itu memicu pertanyaan, apakah tekanan sebagai bintang utama Prancis mulai memengaruhi emosinya? Meski insiden ini ditutup dengan gemilang Zidane mencetak 2 gol di final, titik awal keretakan batin mulai terlihat. Pindah ke Juventus dan dilema dalam role. Tahun 1996, Juventus memboyong Zidane dengan nilai transfer rekor waktu itu. Di Turin, ia merasakan desakan ekspektasi yang lebih besar. Di satu sisi, Juventus menginginkan gelar Liga Champions yang selalu terlewat. Di sisi lain, Zidane menjadi wajah investasi miliar, sebuah beban yang tak semua pemain bisa tanggung. Ia membantu Juventus menjuarai Serie A 2 kali, 1997, 1998, dan tampil di 2 final Liga Champions, 1997, 1998, namun gagal mengangkat trofi Eropa. Rumor mulai beredar soal ketegangan di ruang ganti. Beberapa senior menilai Zidane terlalu dimanjakan, sementara manajemen menyoroti kurangnya intensitas di pertandingan-pertandingan krusial. Puncak kejayaan Prancis dan konsekuensi tekanan. Kejayaan terbesar Zidane datang sebagai pahlawan Prancis di Piala Dunia 1998. Menyaksikan ia memenangi penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen, publik seolah lupa bahwa di balik sorak-sorai itu, Zidane tengah berjuang melawan kecemasan dan tekanan luar biasa. Ia sering menangis sendirian di ruang ganti usai pertandingan, merasakan beban tanggung jawab yang lebih berat daripada sekadar memegang ban kapten. Teman-teman setim menyebutnya emosional, kata yang jarang cocok untuk bintang sekelasnya. Insiden eskalasi konflik batin dan rumor skandal. Seiring berjalannya tahun, rumor mulai menyeruak, kabar perselisihan dengan pelatih, gosip kehidupan pribadi di luar lapangan, hingga tudingan bahwa Zidane terkadang memilih latihan ringan daripada ikut sesi berat bersama tim. Bahkan ada kabar, tanpa konfirmasi resmi, bahwa ia sempat menolak panggilan latihan internasional karena merasa lelah secara mental. Walau dibantah pihak PR, rumor itu tetap meredupkan citra sempurna sang maestro. Klimaks karir klub kekecewaan final UCL 2002. Musim 2001-2002, Zidane pindah ke Real Madrid dalam proyek Galacticos. Di satu sisi, ia meraih trofi Liga Champions 2002 dengan gol voli legendaris di final melawan Bayer Leverkusen, momen yang dianggap puncak keindahan sepak bola modern. Namun di sisi lain, ambisi pribadi dan pertikaian ego antar bintang mulai memunculkan ketegangan. Kabarnya, Zidane tak sepenuhnya sejalan dengan gaya hidup glamor di Madrid. Pesta, endorsement, dan tekanan media 24/7. Meskipun sukses di lapangan, hatinya mulai gelisah. Awal kemunduran bayangan, insiden turun lapangan. Kejadian menegangkan pertama kali muncul di semifinal Piala Dunia 2006 melawan Portugal. Dalam babak adu penalti, Zidane tampak ragu memilih eksekutor terakhir, memicu momen canggung yang hampir membuat Prancis tersingkir. Selepas pertandingan, ia terlihat termenung berjam-jam di ruang ganti, menatap jersey yang akan dipakai di final. Bagi banyak penggemar, itu adalah tanda bahwa sang legenda mulai patah hati, terombang-ambing antara ambisi meraih trofi dan kelelahan mental. Klimaks eskalasi sundulan kepada Materazzi. Puncak krisis emosi Zidane terjadi pada final Piala Dunia 2006 melawan Italia. Di menit ke-110, setelah serangkaian provokasi verbal, Zidane membalas dengan sundulan frontal ke dada Marco Materazzi. Kamera televisi langsung merekam momen dramatis itu. Kepala legendaris mendarat, Materazzi terkapar, lalu wasit memberikan kartu merah langsung kepada kapten Prancis. Stadion hening. Dunia terkejut. Panggung final, yang seharusnya menjadi ajang penutup gemilang, berubah menjadi catatan kelam. Konsekuensi langsung. Momen sundulan itu tak hanya mengakhiri pertandingan dengan keunggulan mental Italia yang pada akhirnya menang lewat adu penalti, tetapi juga menorehkan noda di warisan Zidane. Ia memutuskan pensiun usai final, meninggalkan dunia sepak bola tanpa hadiahnya sendiri,
kecuali popularitas dan reputasi ganda. Seorang maestro yang brilian sekaligus manusia yang mudah terguncang. Di balik sorak-sorai penonton dan kilengan kamera saat final Piala Dunia 2006, tercatat adegan yang mengubah citra Zinedine Zidane selamanya. Semua bermula dari serangkaian ejekan yang tak terdengar di layar kaca. Marco Materazzi, bek bertubuh tegap asal Italia, kabarnya menyinggung persoalan paling sensitif dalam hidup Zidane. Sang ibu, Faiza, yang dulu harus berjuang keras membesarkan 4 anak di kampung La Castellane. Walau tidak ada rekaman suara persisnya, bisik-bisik di ruang ganti tim Italia menyebut kalimat provokatif tentang asal-usul imigran dan harga diri keluarga Zidane, yang membuat amarah sang kapten meledak bak petasan. Seperti saksi bisu, kamera memperlihatkan bagaimana mata Zidane membara sebelum ia melangkah maju, lantas sundulan kerasnya mendarat di dada Materazzi. Hening seketika. Bahkan Paolo Maldini, pemain senior Italia dalam satu adegan wawancara usai pertandingan, meneteskan air mata melihat sahabat lamanya terlibat kekerasan di momen paling terhormat sepak bola. Zizou bukan orang yang mudah terpancing. Tapi ketika ia terpancing, itu artinya kita sudah melewati batas, ujarnya. Dalam detik-detik itu, wartawan dari berbagai penjuru dunia berebut memberikan penafsiran. Ada yang menyebut ini kebangkitan emosi terpendam seorang anak jalanan Marseille. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap rasisme dan prasangka. Namun publik lebih banyak mencemooh. Bagaimanapun juga, final Piala Dunia seharusnya jadi puncak kemuliaan, bukan ajang adu pukul. Di ruang ganti Prancis, suasana berubah jadi mencekam. Rekaman CCTV memperlihatkan Zidane duduk terpaku di bangku kayu, kepala tertunduk, bisikan, "Maaf," berulang di bibirnya tanpa suara. Thierry Henry, sahabatnya, berusaha menenangkan. Raymond Domenech, pelatih yang penuh kontroversi sendiri, hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Meski mereka menangis, mereka tahu, momentum ini akan membayang-bayangi karir dan hidup pribadi Zidane jauh setelah trofi dunia dikembalikan ke almari kaca. Tak lama setelah pertandingan, Materazzi mengungkapkan kepada media Italia bahwa ejekannya memang menyenggol keluarga Zidane. "Saya hanya membalas provokasi. Dia memulai dulu." Namun apa yang dikatakan Zidane kepada wasit, "Dia yang memprovokasi, dan saya tidak tahan lagi, sudah merekam semua." Kutipan ini menjadi headline, provokasi atau pelecehan? Siapa yang layak disalahkan? Dalam minggu-minggu setelah itu, majalah dan tabloid menurunkan headline dramatis. Zidane, pahlawan yang menjadi penjahat. Zizou versus Materazzi, duel di luar laga. Berbagai rumor muncul, ada yang menuduh Zidane sengaja mengatur duel demi meraih perhatian media. Ada yang menyebut ia menderita PTSD akibat ingatan masa kecil yang suram. Namun satu hal pasti, citra legendaris itu retak. Di balik tirai rapat, Zidane menangis sendirian. Seorang teman dekat mengungkapkan bahwa selama berhari-hari ia menolak makan, hanya berdiri menatap medali perak yang tergantung di lehernya. Dia bilang, "Ini bukan cara yang kubayangkan untuk mengakhiri semua ini. Aku malu," kenangnya. Bagi para psikolog olahraga, ini contoh sempurna bagaimana tekanan ekstrim dan luka batin dapat meledak dalam satu momen destruktif. Kini Zidane bukan sekadar pebalap taklukan ruang hijau, ia juga simbol kerentanan manusiawi. Di tengah badai kritik, muncul pula simpati besar-besaran. Ribuan surat dukungan dikirim ke Asosiasi Sepak Bola Prancis, menolak label penjahat pada sosok yang telah memberi kebanggaan nasional. Para pemain senior pun membela. Michel Platini mencuit, "Zizou adalah anak bangsa. Jangan biarkan satu momen menghapus segala yang telah ia lakukan." Media massa Eropa pun memuat esai panjang membahas sisi kemanusiaan Zidane, menekankan betapa sulitnya menahan emosi di bawah tekanan global. Namun, tidak semua luka bisa sembuh begitu saja. Kontrak iklan bernilai jutaan dolar dibatalkan, undangan gala untuk Amal ditarik, dan tawaran pekerjaan pasca pensiun yang sejatinya sudah menanti terasa jauh tertunda. Zidane, yang semula diproyeksikan menjadi pelatih kebanggaan Prancis, kini harus menunggu waktu meredam kontroversi. Disinilah titik balik sesungguhnya terjadi. Alih-alih tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan, Zidane memilih menyendiri di wilayah pedesaan Prancis Selatan. Ia merintis program pembinaan bagi anak-anak kurang mampu, mengajak mereka belajar sepak bola sambil berdiskusi tentang ketahanan mental. Dalam beberapa wawancara eksklusif, ia mengungkapkan bahwa insiden dengan Materazzi justru memberi pelajaran terbesar dalam hidupnya, mengakui kelemahan dan mengendalikan emosi bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menuju kedewasaan sejati. Media kemudian menyoroti perubahan sikap Zidane, dari maestro emosional menjadi guru besar ketenangan. Dalam sebuah film dokumenter terselubung,
Para muridnya menggambarkan bagaimana sang legenda mengajarkan lebih dari teknik dribble. Ia mendongengkan kisah hidupnya, termasuk kegagalan terbesar, agar mereka tak terulang. Pada akhirnya, kisah Dunker tidak hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana seorang manusia bangkit dari kesalahan paling menyakitkan. Momen puncak ini, dari penyesalan terdalam hingga kebangkitan sosial, menunjukkan sisi lain seorang Zinedine Zidane yang jarang terungkap. Bukan hanya atlet dengan trofi, tetapi manusia yang rapuh, mampu jatuh, dan kemudian bangkit dengan cara yang menginspirasi seluruh generasi. Sebagai saluran yang menelaah sisi gelap dan terang dunia hiburan serta olahraga, kami menilai Zinedine Zidane sebagai sosok legendaris yang kompleks. Di satu sisi, prestasi gemilangnya di klub-klub top Eropa dan tim nasional Prancis sulit disaingi. Piala Dunia 1998 dan Liga Champions 2002 adalah bukti nyata kejeniusan sepak bolanya. Di sisi lain, insiden di final Piala Dunia 2006 menimbulkan bayang-bayang yang sampai kini memicu perdebatan apakah satu momen amarah bisa menodai warisan bertahun-tahun. Secara objektif, kontribusi Zidane bagi perkembangan sepak bola Prancis dan Eropa tak terbantahkan. Teknik kontrol bolanya yang halus, visi permainan yang jauh ke depan, serta gol-gol spektakulernya menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ia berhasil membuktikan bahwa seorang anak imigran dari lingkungan kurang beruntung bisa menembus panggung dunia, membuka jalan bagi pemain keturunan Afrika Utara lainnya untuk meraih mimpi serupa. Namun, kami juga menyoroti fakta bahwa tekanan menjadi ikon multikultural Prancis turut memengaruhi kesehatan mentalnya. Kepindahan ke Galacticos Real Madrid misalnya, menunjukkan betapa ekspektasi tinggi dari media dan sponsor dapat membebani. Tidak banyak atlet yang mampu menjaga keseimbangan antara citra publik, tuntutan klub, dan keharmonisan keluarga. Zidane pernah mengakui dalam wawancara langka bahwa ia sering merasa terlalu diharapkan, sebuah beban yang pada akhirnya meletup di lapangan hijau. Kemudian, insiden sundulan final 2006 bukan sekadar laporan skor atau kartu merah. Bagi kami, itu adalah simbol pertempuran batin antara kewajiban seorang kapten untuk menjadi teladan dan emosi manusiawi yang tak selalu bisa dikendalikan. Kami percaya, alih-alih memvonis sepihak, harus ada pemahaman mendalam atas konteks yang memicu ledakan tersebut. Ejekan rasial, beban sejarah keluarga, dan kerentanan mental yang tak terlihat oleh kamera. Di luar lapangan, peran sosial Zidane patut diacungi jempol. Program binaannya untuk anak-anak kurang mampu menghadirkan makna baru. Sepak bola bukan sekadar kompetisi, tetapi sarana pemberdayaan dan pendidikan karakter. Ini menegaskan sisi kemanusiaan yang sering tersembunyi di bawah sorotan lampu stadion. Bagi kami, langkah ini menunjukkan kedewasaan setelah melalui pengalaman pahit bahwa bangkit dari kesalahan adalah langkah penting untuk mewariskan nilai positif. Jika ditanya, apakah Zidane pantas disebut hanya legenda atau ikon yang rapuh? Kami menegaskan, ia adalah keduanya. Legenda di lapangan, tetapi sekaligus manusia yang rentan. Menyederhanakan warisan Zidane hanya lewat statistik gol atau kekeliruan tunggal tentu tidak adil. Sebaliknya, memahami keseluruhan kisah termasuk luka dan pemulihan memberi gambaran lebih utuh tentang siapa ia sebenarnya. Nah, sekarang saatnya mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju bahwa insiden 2006 seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai tindakan kekerasan di lapangan? Menurut Anda, mana yang lebih penting dari seorang legenda? Kehebatan teknis atau kemampuannya mengendalikan diri dalam tekanan? Bagaimana kesan Anda terhadap upaya sosial Zidane pasca pensiun? Apakah itu membalikkan citra negatif yang sempat tercipta? Bagikan komentar dan pandangan Anda. Apakah Zidane lebih layak dikenang sebagai pahlawan yang terpancing emosi, atau sebagai manusia sejati yang berani mengakui kelemahan? Semuanya kami tunggu di kolom komentar. Di balik gemerlap sorak dan kilau trofi, kisah Zinedine Zidane adalah pengingat bahwa setiap legenda menyimpan rahasia gelap yang tak selalu layak terkuak, namun, sekali terungkap, tak bisa lagi ditutup rapat. Di jalanan La Castellane, bocah lelaki berkulit coklat bermimpi menjadi pahlawan. Ia menapaki setiap lapangan tanah liat penuh debu, memoles keterampilan sambil menahan lapar dan cemoohan. Mimpi itu kini tercapai. Namanya terpahat di monumen sepak bola, lukisan mural, bahkan di hati jutaan penggemar. Namun, di akhir karirnya, saat mengangkat trofi perak di Berlin, ia berdiri sendiri, menatap kosong medali yang tak lagi terasa manis. Satu sundulan bukan hanya mengubah hasil pertandingan, tetapi menandai titik puncak dan titik nadir sekaligus. Momen itu menjadi bisikan bahwa di balik setiap keberhasilan, ada kerapuhan yang menunggu untuk meledak. Saat ini, bayangan Zidane bergema lembut di lapangan latihan, mengajarkan anak-anak kebolehan mengolah bola, menanamkan nilai ketabahan, dan berbagi ceritanya tentang air mata di ruang ganti,
tentang malu yang dirasakan, serta tentang kekuatan yang lahir dari pengakuan kesalahan. Disinilah warisannya bertahan, bukan sekadar gol, assist, dan julukan maestro, melainkan pelajaran bahwa manusia sehebat apapun tak kebal dari kelemahan. Beberapa kisah tak pernah ditakdirkan untuk terungkap. Namun kini, Anda tahu. Anda menyaksikan bagaimana seorang Zizou yang dulu dipuja sebagai dewa sepak bola turun ke bumi, terpukul oleh provokasi, kemudian bangkit sebagai guru bagi generasi berikutnya. Legasi sejatinya bukan hanya piala, tetapi keberanian untuk menghadapi kegelapan diri sendiri dan mengubahnya menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika lampu stadion padam dan tepuk tangan usai, hanya hati yang mampu menilai, apakah ia masih legenda, atau sekadar manusia yang pernah jatuh? Jawaban ada di memori kolektif kita. Di setiap kilas ulang pertandingan ikonik, di setiap film dokumenter yang menyentuh hati, di setiap tawa dan air mata penggemar. Zidane hidup dalam kenangan. Antara nostalgia dan kejujuran, siapa lagi yang bisa menjembatani keduanya selain dirinya sendiri? Mungkin, di benak Anda masih terngiang petikan musik stadion, gemuruh ribuan suara memanggil nama Zidane Zizou. Namun kini, di balik setiap sorakan, terselip pemahaman baru, bahwa legenda terbesar adalah yang berani menunjukkan sisi terlemahnya. Dan bagi Zinedine Zidane, kedamaian muncul ketika ia berhenti berusaha sempurna, lalu menerima bahwa satu kesalahan sejatinya menjadi jembatan menuju kedewasaan sejati. Biarkan gema kisahnya terus berputar, mengalun lembut di ingatan, mengingatkan kita bahwa setiap manusia, sekaya dan seterkenal apapun, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dan tatkala rahasia itu tersingkap, warisan sejati baru saja dimulai.